Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru dan para staf SDN Majijaya 01, yang saya banggakan dan yang paling saya sayangi dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 yang hebat-hebat dan bersemangat pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah dan rahmatnya dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di lapangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan upacara bendera pada hari ini. Anak-anak sekalian, pagi ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin setiap hari ada di meja makan kalian. Tapi belum tentu semua perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Yaitu makanan bergizi. Ya, makanan yang kita makan setiap hari ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Besar pada tumbuh kembang, kesehatan, dan kemampuan belajar kita. Jadi, tolong disimak ya anak-anak. Ini bukan pelajaran yang membosankan. Ini tentang kalian, tentang tumbuh kalian, dan tentang masa depan kalian. Anak-anak, pernahkah kalian merasa sulit berkonsentrasi saat belajar atau mudah ngantuk di kelas? Atau cepat lelah saat olahraga? Nah, salah satu penyebab utamanya bisa jadi yaitu adalah makanan yang kita makan itu kurang bergizi. Menurut World Health Organization atau WHO, ada yang tahu WHO itu apa? Ya, WHO itu adalah organisasi khusus PBB pada bidang kesehatan masyarakat internasional. Nah, menurut WHO ini, gizi yang baik adalah fondasi dasar kesehatan dan perkembangan optimal anak-anak. Penelitian yang diterbitkan oleh WHO membuktikan bahwa anak-anak yang mendapat asupan gizi yang cukup memiliki kemampuan konsentrasi dan daya ingat serta prestasi belajar yang jauh lebih penting dibandingkan anak-anak yang kekurangan gizi. Indonesia sendiri, dari data survei status gizi Indonesia tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa persentase stunting, yaitu kondisi tubuh seorang anak yang tidak tumbuh optimal akibat kurangnya gizi kronis. Bahasa mudahnya itu anaknya tidak bisa bertumbuh besar seperti kalian misalkan. Jadi tubuhnya tuh pendek gitu, atau menjadi terlalu pendek pada usianya yang masih 21,6%, yang artinya sekitar 1 dari 5 anak Indonesia masih mengalami masalah gizi. Ini adalah suatu masalah serius yang harus kita atasi bersama. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, pilihan makanan kita harus dijaga, harus dipilih. Jadi, makanan bukan sekadar mengisi perut. Ya, anak-anak, makanan itu adalah bahan bakar untuk otak, untuk tubuh kita, supaya bisa belajar, bermain, bertumbuh, dan berprestasi dengan maksimal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita melalui Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang yang menetapkan bahwa tubuh kita memerlukan beragam zat gizi untuk berfungsi secara optimal. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Ada yang tahu di sini karbohidrat itu apa? Ya, betul. Contohnya itu ada nasi, ada gandum, ada jagung, ada ubi. Nah, fungsi karbohidrat itu sebagai sumber energi utama untuk otak dan otot kita. Sumber karbohidrat yang baik yaitu yang tadi kita sebutin di awal. Ada nasi, roti, gandum, jagung, dan ubi. Saat kita sarapan,
Dengan nasi atau roti, otak kita langsung mendapatkan bahan bakar untuk berpikir dan belajar. Jadi jangan pernah skip yang namanya sarapan ya anak-anak. Yang kedua yaitu ada protein yang berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otak dan sel-sel otot kita. Jadi siapa yang tahu sumber protein? Ya benar, sumber protein itu ada telur, ada ikan, dan ada kacang-kacangan. Dari buku yang pernah Ibu baca yaitu berjudul Krauss Food and the Nutrition Care Process menegaskan bahwa protein sangat krusial untuk perkembangan otak anak usia sekolah dasar seperti kalian-kalian ini. Nah, yang ketiga yaitu ada zat gizi yang bernama lemak sehat. Jangan takut sama yang namanya lemak sehat ya anak-anak, asalkan lemak yang sehat, bukan lemak yang jahat, yang tidak berlebihan untuk meningkatkan berat badan itu. Lemak sehat itu contohnya seperti asam lemak, ada omega 3 yang terdapat di dalam ikan, seperti ikan salmon, ikan tuna, sarden, itu adalah lemak sehat. Dan contoh lainnya seperti ada alpukat dan kacang-kacangan. Itu sangat penting untuk perkembangan otak dan kecerdasan kita. Itulah mengapa kita harus rajin makan ikan. Dan pasti kalian suka disuruh oleh mama kalian untuk makan ikan. Nah, zat tubuh yang dibutuhkan selanjutnya yaitu yang keempat ada vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk tubuh kita, tapi perannya sangat besar. Contohnya, vitamin A kita bisa didapatkan dari wortel dan bayam untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua yaitu ada vitamin C, kita bisa mendapatkan itu dari jeruk dan jambu biji. Ini berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita supaya tidak mudah sakit. Nah, yang terakhir ada zat besi, yaitu bagian dari mineral, yaitu bisa didapatkan melalui daging merah dan dari sayur bayam untuk mencegah anemia atau kekurangan darah yang membuat kita mudah lemas dan sulit berkonsentrasi. Nah, yang terakhir itu ada kalsium, yaitu dari susu atau keju, yang berfungsi itu memperkuat tulang dan gigi kalian ini. Nah, zat bergizi selanjutnya yang terakhir yaitu ada air. Tahukah anak-anak 70% tubuh kita itu terdiri dari air? WHO, Organisasi Kesehatan Internasional itu merekomendasikan anak usia sekolah untuk minum setidaknya 6-8 gelas air putih per hari. Ukuran gelasnya itu bisa 200 ml atau 250 ml ya, dikali 6 atau 8 gelas. Saat tubuh kurang cairan atau dehidrasi, konsentrasi kita akan menurun drastis. Jadi biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Bukan hanya minum minuman manis ya, kayak yang jajanan di kantin. Supaya gampang diingat dan dipraktikkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu telah mengeluarkan panduan yang sangat keren bernama Isi Piringku. Panduan ini mengajarkan kita cara mengisi piring makanan dengan komposisi yang tepat dan bergizi. Dan bergizi seimbang ya tentunya. Ini ada aturannya. Kebetulan Ibu menyediakan media pendukung, semoga bisa terlihat jelas ya anak-anak. Sebentar Ibu ambil dulu. Nah, ini adalah media yang Ibu bawa kebetulan biar gak boring ya pidatonya. Nah, ini ada Isi Piringku yaitu dengan makanan bergizi. Nah, setengah piring atau 50% diisi dengan sayuran dan buah. Ini ada sayuran, ada buah juga. Lalu seperempat piring atau 25% itu diisi dengan karbohidrat atau nasi, ubi, atau jagung. Di sini Ibu membawa contohnya yaitu nasi. Berikutnya seperempat piring lainnya atau 25% piring itu diisi dengan lauk pauk seperti contohnya tahu, tempe, ikan, atau daging ya. Dan dilengkapi jangan lupa dengan segelas susu atau produk susu lainnya sebagai sumber kalsium tambahan. Dan tentu saja jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Jangan terlalu suka minum manis. Nah, tadi kita udah membahas isi piring dengan makanan bergizi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu siapa yang di sini suka jajan? Di depan sekolah atau di kantin? Yo, wajar sekali kalian pasti suka jajan. Tapi perlu kalian tahu bahwa tidak semua jajanan itu aman dan menyehatkan ya anak-anak. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI,
masih banyak ditemukan jajanan anak sekolah yang mengandung bahan yang berbahaya seperti formalin, pengawet makanan, pewarna tekstil yang bukan untuk makanan, itu pewarna baju dipakai buat makanan. Ngeri ya. Terus ada pengandung boraks atau pengawet mayat, hati-hati loh anak-anak, serta pemanis buatan yang berlebihan. Nah, jajanan seperti itu atau jika dikonsumsi terus-menerus dapat merusak organ tubuh kita, terutama hati dan ginjal. Jadi sebelum kalian jajan, dilihat dulu jajanannya sehat atau tidak. Nah, selain itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji seperti junk food, minuman bersoda, keripik kemasan, dan makanan manis berlebihan juga beresiko menyebabkan obesitas atau kegemukan pada anak-anak, terutama pada kalian. Jadi tipsnya yaitu tips yang aman dari ibu, pilihlah jajanan yang dimasak dengan bersih. Hindari warna-warna jajanan yang terlalu mencolok dan mencurigakan. Lebih baik kalian makan program MBG, itu makan bergizi gratis yang disediakan dari pemerintah yang ada di sekolah, itu lebih baik. Atau bawa bekal dari rumah sekolah kalau kalian tidak suka sama MBG-nya. Nah, dan selalu pilih buah atau makanan alami yang tersedia. Jangan makan junk food terus, kayak burger atau keripik-keripik yang ada di kantin ya anak-anak. Ada satu kebiasaan yang penting yang ingin ibu tekankan hari ini. Ada yang tahu apa? Yaitu sarapan pagi. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan sebelum ke sekolah? Iya, yang udah sarapan bagus. Dan siapa yang belum sarapan? Nah, mulai besok harus sarapan sebelum ke sekolah. Ada orang yang bernama Hoyland dan membuktikan secara ilmiah. Kata Hoyland ini, anak-anak yang rutin sarapan memiliki kemampuan konsentrasi dan daya ingat serta performa akademik yang cukup signifikan. Lebih baik dibandingkan anak yang tidak pernah sarapan. Masuk akal bukan? Bayangkan kalian menyalakan mobil tanpa bahan bakar, pasti tidak bisa jalan. Nah, sarapan itu sebagai bahan bakar kalian sebelum berpikir di sekolah, sebelum belajar di sekolah, sebelum bermain di sekolah. Sampai sarapan itu tidak harus mewah anak-anak. Nasi dan telur rebus, tempe goreng itu sudah sangat bergizi dibanding kalian makan makanan keripik-keripik. Roti gandum dengan susu dan pisang itu sudah sangat luar biasa bergizi. Yang penting usahakan sarapan sebelum berangkat ke sekolah supaya otak kita siap belajar dengan maksimal sejak jam awal pelajaran hingga sejak jam pulang sekolah. Nah, anak-anak, ibu banggakan, ibu yakin kalian semua ingin menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang kuat, dan berprestasi. Nah, semua itu bisa diraih dengan cara, yaitu tadi, salah satunya dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Ini bukan hal yang susah, ini dimulai dari langkah-langkah yang ideal, langkah-langkah yang mudah. Langkah-langkah yang kecil seperti yang pertama tadi, selalu sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua yaitu ada makan 3 kali sehari dengan menu yang beragam dan tentunya yang bergizi. Yang ketiga yaitu perbanyak makanan sayuran dan buah-buahan yang warna-warni, itu cukup bagus. Yang keempat adalah minum air putih minimal 6-8 gelas sehari. Yang kelima yaitu kurangi makanan-makanan yang mengandung manis, asin, dan berlemak secara berlebihan. Dan yang keenam yaitu ada pilihlah jajan yang aman dan bersih atau bawa bekal dari rumah ke sekolah. Yang ketujuh yaitu cuci tangan sebelum makan untuk menjaga kebersihan agar makanan yang kita makan tidak terkontaminasi oleh kuman-kuman di tangan kalian. Yang kedelapan, pesan dari ibu yaitu sampaikan kepada ayah dan bunda kalian di rumah tentang pentingnya makanan bergizi seimbang agar menu makanan keluarga kita semakin sehat. Ibu mengutip bahasa yang dari Romawi, setidaknya bunyi seperti ini anak-anak. Ingatlah, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh yang kita jaga dengan gizi yang baik akan mendukung kita untuk terus belajar, berkreasi, berprestasi, dan kelak menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan tangguh. Anak-anak yang ibu banggakan, sebagai penutup, ibu ingin merangkum pesan utama hari ini. Makanan yang bergizi bukanlah sekedar kebutuhan perut,
Ia adalah investasi terbaik untuk otak kita, untuk tubuh kita, dan untuk masa depan kalian. Setiap suap makanan bergizi yang kalian makan, hari ini adalah langkah nyata menuju cita-cita yang gemilang. Mulai hari ini, jadikan makanan bergizi sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar kewajiban. Ajak juga teman-teman kalian, adik-adik kalian, kakak kalian, dan keluarga yang di rumah untuk ikut menjaga pola makan yang sehat. Karena Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dimulai dari generasi muda yang sehat, dan itu adalah kalian. Demikian amanat yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini yang membahagiakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru serta para staf TU atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menyimak dengan penuh perhatian dan semangat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dan semoga rezeki yang berikan serta berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.